Salam sukses Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rahmat Pristiwayono. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan komunitas Socialpreneur Communiader akan membawakan presentasi tentang kelas mandiri khusus bagi teman-teman sebagai seorang trainer. Saat ini saya membawakan sebuah topik yang sangat menarik nih. Nah, untuk membantu kita berdiskusi pada kesempatan kali ini, saya akan menyiapkan beberapa slide. Saya tampilkan. Jadi judulnya adalah pensiun dari profesi trainer secara mandiri, apakah bisa? Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya profesi sebagai trainer, motivator, pendidik, atau guru, dosen yang selama ini mendapatkan rezeki harta benda untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga itu dari ilmu yang kita miliki. Saya pun sudah sejak masa kuliah itu seringkali menyampaikan materi di pelatihan-pelatihan baik itu di kampus maupun di instansi. Saya yakin Bapak Ibu di luar sana juga banyak yang memiliki profesi yang sama, ya. Dan yang menjadi pola pikir saya dan nanti juga saya sharing kepada Bapak Ibu semua, bisa nggak sih kita itu punya pensiunan, ya, dari hasil profesi kita sebagai seorang trainer? Kalau Bapak Ibu belajar di Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki, sebenarnya profesi kita sebagai seorang trainer ini adalah profesi profesional di business owner di kuadran yang kiri sebelah bawah. Ketika kita inginkan bahwa ilmu kita, skill kita, atau keterampilan kita, dan pengalaman kita itu menjadi sebuah bisnis, atau bahkan sebuah aset yang nanti menghasilkan, ya, maka mau tidak mau kita harus memiliki sebuah sistem. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa pensiun kaya dari profesi trainer secara mandiri, itu bisa jika kita memiliki sebuah sistem. Di mana sistem itu yang akan menjadikan ilmu kita, skill atau keterampilan kita, dan pengalaman kita itu menjadi sebuah aset yang nanti akan bisa kita tanam, kemudian dia tumbuh dan berbuah, dan kita bisa petik pada masa usia pensiun kita. Tentu, setiap profesi itu memiliki usia produktif nih teman-teman. Maka dari itu, ketika kita masih dalam kondisi prima, maka kita harus menyiapkan di masa ketika kita itu sudah masa-masa pensiun. Karena tidak ada seseorang yang bisa bekerja seumur hidup, ya. Baik, langsung saja saya sampaikan beberapa poin materinya. Yang pertama, yang ingin saya bawakan ke Bapak Ibu teman-teman semua itu adalah kita kalau mau pensiun, kira-kira membutuhkan dana pensiun berapa sih? Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya gaji utama ya, misalnya jadi seorang PNS atau mungkin bekerja di perusahaan swasta yang kebetulan ada dana pensiunnya, mungkin lebih tenang daripada teman-teman di luar sana yang bekerja sebagai profesional mandiri, ya. Nah, seperti saya pun juga sama, saya sudah resign dari perusahaan ya, kemudian berusaha secara mandiri sebagai trainer profesional ya, bisnis mandiri ya. Maka dari itu saya juga berpikir nih, Bapak Ibu, gimana caranya saya pensiun dini dalam tanda kutip ya. Kalau pensiun itu kalau bisa memang tidak sampai kita menunggu tua ya Bapak Ibu. Maksimal itu seperti BUMN lah. BUMN itu usia 55 tahun. Kalau PNS ada yang 60 tahun gitu ya. Nah, lebih muda dari itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kita ambil saja yang tengah-tengah nih, seperti teman-teman yang di BUMN gitu ya, pensiun di usia 55 tahun. Yang namanya pensiun Bapak Ibu, kita berarti tidak bekerja, kemudian harus ada yang menanggung biaya hidup kita dan keluarga selama sisa usia kita. Katakanlah misalnya kita pensiun usia 55 tahun, kemudian untuk sampai ke usia 65 tahun, ini saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Karena banyak saya temui teman-teman yang seprofesi dengan saya itu masih belum memikirkan masa pensiun. Dikira apa ya, pekerjaan kita itu bagus, kemudian seolah-olah kita bekerja terus. Begitu saya ngobrolkan tentang ini, baru biasanya kebuka kesadarannya. Saya kembali ke slide.
Jika kebutuhan keluarga rata-rata itu 10 juta, Bapak Ibu, maka biaya hidup kita dari usia 55 tahun sampai 65 tahun, itu kita butuh biaya hidup 10 juta kali 12 bulan kali 10 tahun. Itu sudah mencapai angka 1,2 miliar. Ternyata banyak ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Belum lagi kalau Bapak Ibu masih menginginkan atau membutuhkan gitu ya, rumah ya, rumah ideal paling tidak ada 4 kamar misalnya ya. Satu kamar suami istri, 2 kamar anak, kemudian 1 kamar tamu misalnya. Katakanlah yang paling sederhana ya, itu 700 juta. Ya. Kemudian mobil yang biasa lah, ya, nggak terlalu mewah 300 juta. Belum pendidikan anak, kesehatan, hiburan, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin bercita-cita ke Tanah Suci, ke Mekah, Yerusalem, gitu ya, itu berarti ada budget lagi, gitu ya. Dan ini kalau di total itu juga lebih dari 1 miliar. Jadi biaya hidup dan juga biaya kebutuhan apa yang lain itu kalau kita total itu mestinya dana pensiun kita itu minimal 2,5 sampai 4 miliar. Dan coba nih, selama ini mungkin kita berpikir kalau ingin menyiapkan dana tabungan itu kita harus menabung. Dana pensiun kita harus menabung. Kalau katakanlah misalnya kita bisa menabung 1 juta per bulan, untuk menghasilkan 1 miliar itu kita butuh 1.000 bulan atau 83 tahun. Coba bayangkan. Apalagi kalau sampai 2,5 miliar sampai 4 miliar. Ini kalau mindsetnya itu adalah menabung. Makanya sangat tidak mungkin kita menyiapkan dana pensiun itu dengan cara menabung biasa. Ya. Oke Bapak Ibu. Terus gimana dong solusinya? Ya. Maka dari itulah slide presentasi ini saya siapkan nih Bapak Ibu. Di kelas mandiri, kita berusaha untuk membangun sebuah sistem yang bisa menghasilkan income baru. Di luar income utama Bapak Ibu sebagai profesional training atau mungkin pekerja yang selama ini Bapak Ibu jalani. Gitu ya. Kenapa harus income baru ya? Itu tadi, karena harus menambah. Jadi kalau kita sumber pendapatannya itu cuma 1 dibandingkan sumber pendapatan 2, otomatis lebih baik 2. Nanti kalau punya 3 ya lebih baik lagi. Jadi ada multiple stream of income. Ya. Itu yang seharusnya kita jadikan pemikiran. Kelas Mandiri ini adalah sebuah platform nih Bapak Ibu ya. Jadi bisnis training dan e-course dengan sistem royalti. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sebagai seorang trainer yang memiliki ilmu, keterampilan, dan juga pengalaman, ini adalah sebuah aset yang sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi kelas mandiri ini sekali lagi adalah platform edukasi, kesehatan, dan bisnis online. Dan kita ditopang dengan komunitas social planner Go Miliarder, di mana nanti dengan sebuah skema dan sistem yang menunjang, insya Allah asetnya Bapak Ibu itu bisa diuangkan. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sebelum saya jelaskan programnya, saya ingin berbagi dulu ke Bapak Ibu tentang logika 1 miliar dari Go Miliarder. Dalam pemikiran saya, dan juga teman-teman yang ada di social planner, ya, 1 miliar itu sebenarnya deretan angka. Yakni angka 1 diiringi dengan angka 0 9 digit. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau 6 ini juta, kalau 9 ini miliar. Jadi, selama ini mungkin Bapak Ibu yang terpikir itu menabung. Jadi kalau menabung 1 juta yang seperti saya sampaikan tadi, itu seperti gini. Jadi 1 miliar itu bisa dikumpulkan dengan cara menabung 1 juta rupiah, tapi harus kali 1.000 kali. Berarti kalau menabungnya setiap bulan berarti 1.000 bulan. Jadi kalau dibagi 12 bulan, ketemunya 83 tahun. Makanya tidak memungkinkan kalau kita mengumpulkan 1 miliar itu dari menabung. Opsi yang lain ada nggak? Sebenarnya kalau kita belajar matematika, itu kita bisa pecah menjadi 3 variabel. Contoh nih, saya jadikan 1 miliar itu 1.000 kali 1.000 kali 1.000. Bisa nggak? Sama aja kan menghasilkan 1 miliar. Ini saya anggap variabel uang, variabel orang, variabel waktu. Saya kasih ilustrasi begini. Kita bisa kok mengumpulkan uang 1 miliar dengan cara mengumpulkan uang 1.000 rupiah dari 1.000 orang selama 1.000 hari.
Masuk akal ya? Ini yang terjadi pada teman-teman kita yang memiliki yayasan sosial, mengumpulkan dana infak, sedekah, donasi, gitu ya. Meskipun mereka mengumpulkan 1.000, 2.000, 10.000, tapi kalau jumlah kalinya itu banyak, itu juga bisa menghasilkan miliaran. Ya. Nah, ini kalau yayasan sosial. Nah, kita kalau yayasan sosial kan untuk sosial. Nah, kalau kita misalnya mau berbicara bisnis, kita bisa kok mengotak-ngatik lagi. Contohnya seperti ini. Saya kepingin misalnya waktunya itu dalam waktu singkat. Jadi bisa nggak 1 bulan dapat 1 miliar? Berarti 0,3 ini saya distribusikan, saya substitusikan. Yang 20 saya taruh di dimensi orang, yang 01-nya saya taruh di uang. Makanya kita dapat formulasi baru 10.000 kali 100.000 kali 1. Sama aja ya, 10.000 kali 100.000 itu 1 miliar juga. Artinya begini, seandainya saya bisa menjual sebuah produk yang keuntungannya, jadi kalau berbicara bisnis kita ngomongkan margin ya atau keuntungan, bukan omset ya. Yang keuntungannya 10.000. Misal nih, kita jualan pelatihan, yang keuntungannya itu 10.000. Misalnya kita jual 100.000 ya, atau 200.000. Untungnya 10.000. Kalau kita bisa menjual ke 100.000 orang, maka sama saja kita akan mendapatkan keuntungan 1 miliar rupiah. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman ya, kalau bikin event itu kan ada biaya operasional, sewa gedung, kemudian makannya, sertifikatnya, dan lain-lain. Sehingga nanti katakanlah kalau tiketnya 200.000, mungkin keuntungannya itu bisa jadi cuma 50.000 atau 100.000 ya, kali jumlah peserta. Nah, katakanlah ini kita membuat pembelajaran online atau training online, kursus online yang katakanlah kita ngambilnya murah-murah deh, gitu ya. Nah, itu bisa kok Bapak Ibu kalau misalnya kita menjual ke banyak orang. Tapi pertanyaannya, gimana caranya menjual training kita ke 100.000 orang? Saya kasih ilustrasi dulu untuk jembatan kita, jembatan pemikiran kita Bapak Ibu. Saya melihat perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, kemudian perusahaan-perusahaan rokok, ya, itu mereka membuat jalur distribusi. Jadi mereka itu dari produsen, dari pabrik itu tidak langsung menjual ke konsumen, Bapak Ibu, ke pelanggan mereka. Tetapi mereka membuat jalur. Jadi pabrik ini, perusahaan ini akan mencari distributor nasional di setiap provinsi besar. Katakanlah mereka punya target 10 distributor nasional. Kemudian distributor nasional itu ditarget sama perusahaan untuk mencari 10 distributor di kota-kota besar. Kemudian distributor ini juga ditarget perusahaan untuk mencari subdistributor di kabupaten kota, katakanlah minimal 10 ya. Kemudian juga sama subdis ini disuruh untuk mencari agen di 10 kecamatan. Terus agen ini mencari toko atau retailnya di masing-masing desa. Katakanlah dapat 10 ya. Otomatis dari sini saja perusahaan itu berhasil membangun jaringan 100.000 toko. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, 100.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, 100.000 toko ini, kalau seandainya setiap toko itu menyumbang margin ke perusahaan itu 10.000 saja. Misal nih, jualan rokok gitu ya, yang 1 bungkus rokoknya itu memberikan margin 1.000 rupiah ke perusahaan gitu ya. Maka kalau mereka jualan sehari itu 10 bungkus, berarti kan 10.000. Jadi 10.000 kali 100.000 toko itu juga 1 miliar. Makanya tidak heran perusahaan-perusahaan besar itu mereka menghasilkan miliaran keuntungan, omset bisa triliunan per hari, bukan per bulan nih Bapak Ibu teman-teman semua ya. Itu bisa. Dan yang luar biasa sebenarnya mereka ini sudah punya skema nih. Dan skema itu kalau saya pelajari hampir rata-rata modelnya seperti ini. Jadi produsen atau pabrik itu biasanya biaya produksinya itu sekitar 40%. 20%-nya dialokasikan untuk biaya marketing. Iklan di TV, iklan di sosmed, di YouTube. Ya. Kemudian yang sisanya, yang 40% itu dibagi di jalur distribusi. Nah, logikanya biasanya yang penjualan langsung itu besar, kemudian yang agen, subdis, distributor, dan distributor nasional itu dapatnya 5%. Karena dia main jumlah, kuantitinya. Oke, masuk ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya.
Dan yang luar biasa, kalau seandainya itu kita tiru, makanya di kelas mandiri itu saya bikin sebuah sistem yang saya beri nama super affiliate. Super affiliate itu menjiplak persis model sistem distribusi perusahaan-perusahaan besar, tapi dimodifikasi tidak harus perusahaan, tidak harus mitra berbadan hukum, tidak harus punya toko fisik, tetapi bisa orang. Faktanya di era digital saat ini, ternyata toko itu representasinya adalah orang. Contoh nih, misalnya seseorang tidak punya toko fisik, tetapi mereka kulak di pasar atau di grosiran, kemudian mereka berjualan di grup WA, grup Facebook, kemudian ada pembelian, mereka kirim produknya, itu juga mereka bisa menghasilkan seperti toko. Ya. Makanya sebenarnya baik toko, agen, distributor, dan distributor nasional itu sebenarnya bisa diwakili sebagai orang di zaman era digital ini. Dengan skema yang sama persis seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, saya bisa membangun super affiliate, ya, sistem super affiliate ini dengan luar biasa. Jadi nanti saya ada istilah affiliate dan super affiliate. Jadi setiap orang itu bisa bermitra dengan kelas mandiri dan menjual produk training kita, gitu ya. Itu mereka mendapatkan penjualan langsung lebih besar memang. Tetapi ketika mereka itu membangun jaringan seperti distributor nasional itu mencari distributor, jadi subdis, agen, sampai ke retail atau toko affiliate, maka mereka bisa menjadi super affiliate. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Kalau model seperti ini, sangat memungkinkan training kita itu akan dibantu oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Masuk ya Bapak Ibu ya. Misal nih, saya punya training nih, belajar super cepat. Kemudian saya lempar ke pasar. Saya menemukan 10 orang yang tertarik. Pertama, kemudian saya tawarin, kalau Bapak Ibu nge-share atau berbagi informasi training saya ini, nanti Bapak Ibu saya kasih 20%. Enak ya Mas? Iya. Jadi baik beli maupun enggak, Bapak Ibu akan dapat 20%. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, join nih di VIP saya, namanya Super Affiliate. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan royalti 5%, 5%, 5%, 5% dari jaringan yang Bapak Ibu kembangkan. Ini bukan MLM, gitu ya, tapi mirip ya. Kalau MLM itu kan ada kiri kanan, kemudian harus seimbang, kemudian harus ada tutup poin, kemudian ada bonus-bonus yang dijanjikan. Di sini tidak ada bonus, tidak ada reward, tidak ada kewajiban apapun. Yang ada hanyalah ketika ada penjualan, ada komisi. Itu sama persis dengan penjualan biasa. Jadi ini adalah sistem biasa yang cuman saya migrasi ke sistem digital. Masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian, ya, kalau di lapangan sana, di luar sana itu ada namanya sistem affiliate biasa. Sistem affiliate itu biasanya modelnya begini Bapak Ibu. Ada produsen yang membuat produk ya, kemudian menjual ke konsumen itu dengan cara affiliate. Jadi setiap affiliate ini ketika jualan dapat komisi. Bahkan di produk-produk digital itu mereka menawarkan komisi yang fantastis ya, sampai 50%. Kalau di produk fisik biasanya 10 sampai 30% maksimal gitu ya. Ini Bapak Ibu, kalau cuma sekedar affiliate biasa, ya itu kan berarti satu tier ya, satu level ya. Komisinya 50%, katakanlah harga trainingnya 100.000 ya. Berarti kan komisinya 50.000. Untuk menghasilkan 1 miliar, mereka itu butuh menjual ke 20.000 orang. Berat nggak Bapak Ibu? Berat, apalagi mereka bukan siapa-siapa. Kita yang trainer saja belum tentu bisa menjual ke 20.000 orang. Makanya sistem affiliate biasa tidak saya terapkan atau tetap saya terapkan di sistem kelas mandiri. Tapi bikin satu sistem namanya super affiliate. Jadi setiap orang bisa mendapatkan juga sistem komisi yang seolah-olah ikut memiliki e-course ini. Jadi kalau nanti trainer itu kan pasti dapat royalti dari produk ya. Tapi kalau super affiliate nanti itu juga dapat royalti dari pembangunan aset mereka. Kita hargai. Jadi kuncinya adalah nanti kita mau berbagi dengan super affiliate Bapak Ibu. Supaya apa? Ya punya dorongan berbagi ilmu dan informasi ini gitu ya. Gitu. Kalau ini itu seperti tim marketing kita secara freelance Bapak Ibu. Tidak perlu kita gaji. Mereka itu cukup dengan komisi penjualan.
Nah, ini enaknya kalau dengan sistem model seperti ini. Kita nggak usah gaji sales tiap bulan, tapi kita punya ribuan, bahkan ratusan ribu sales ya, yang mereka tergabung di komunitas socialpreneur Go Miliarder dengan menjadi super affiliate kita. Oke, masuk ya. Jadi pembagiannya nanti begini Bapak Ibu. Sistemnya saya buat fair gitu ya. Jadi pembagian margin itu begini. Jadi di sisi produksi ini kita bekerja sama dengan para trainer ya yang memiliki ilmu, skill dan pengalaman yang nanti akan digitalisasi. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mengisi training, training itu kan ada online, ada offline. Kalau offline itu kan Bapak Ibu mengadakan event di hotel apa gitu ya. Itu berarti ada biaya produksi ya. Dan itu harus ya. Ada yang online, online juga dibagi dua Bapak Ibu. Ada yang modelnya Zoom ya, live Zoom atau Google Meet atau sejenis. Itu berarti sama live serta sama sama pesertanya di waktu tertentu hanya terpisah ruang ya. Tapi waktu biasa bikin Zoom itu kan biasanya bikin lagi batch kedua, batch ketiga, itu berarti masih aktif income. Nah, sebenarnya ketiga yang seperti kalau di luar negeri itu di platform yang mereka itu trainernya itu cukup membuat video dibagi-bagi ya. Kemudian setiap belajar ilmunya mereka daftar, kemudian mengambil course itu, membayar username password untuk login dan mereka belajar. Enaknya model seperti itu, trainer itu hanya cukup produksi sekali, dijual berulang-ulang kali. Bahkan yang jual bukan trainernya, tapi pihak providernya. Jadi di sini adalah kelas mandiri. Dan kelas mandiri nanti akan dibantu ratusan super affiliate. Bayang ya Bapak Ibu ya. Bagi margin. Katakanlah produk digital itu bikin sekali, dijual berulang-ulang kali itu kan keuntungannya hampir 100%. Atau saya 100%. Nanti pembagiannya begitu Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Jadi kalau itu biasanya itu hanya 10% Bapak Ibu. Kemudian penerbitnya dapat 30%, 60%-nya ke sistem distribusi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu dapat lebih besar, 40%. Kemudian yang 40%-nya itu kita bagi ke jalur distribusinya. 20%-nya itu nanti operasional sistem dan marketing. Nanti di 40% ini kita ada affiliate plus ya. Jadi supaya memperbanyak pasukan kita, nanti kita buka affiliate gratis. Tapi ada juga yang berbayar atau VIP member. Ini adalah super affiliate. Bedanya apa? Kalau affiliate gratis ini mereka hanya mendapatkan penjualan komisi penjualan langsung. Jadi 20%. Sedangkan kalau sudah tergabung ke super affiliate, mereka selain menghasilkan 20% penjualan langsung, mereka juga akan mendapatkan aset ya, royalti 20% dari jaringan tim. Ya, nanti ini nanti orang di luar sana bisa belajar membeli e-course-nya, bisa juga bergabung di tim afiliasi untuk membantu menyebarkan. Nanti pilihannya ada dua. Kalau free membership, komisinya 20%, komisinya 2 juta per bulan. Sedangkan kalau mau super affiliate, mereka akan bayar VIP membership 100.000 sekali seumur hidup. Kemudian mereka dapat komisi 20% plus 20%. Dan potensinya 100 juta per bulan, bahkan bisa menghasilkan dari satu training atau satu e-course. Saya kasih simulasi begini. Ini katakanlah ini affiliate biasa ya 20%. Berarti kan mereka mendapatkan dari penjualan langsung atau aktif income mereka. Katakanlah dalam satu minggu mereka berhasil 10 e-course ya. Ke 10 orang ya, satu e-course ke 10 orang. Nah, komisinya 20% kali 200.000 berarti 40.000. Kali 10 berarti 400.000. Minggu kedua, katakanlah mereka juga mendapatkan penjualan baru 10 orang, berarti 400. Katakanlah dalam satu bulan
ada yang 4, ada yang 5 ya. 5 minggu. Berarti potensi mereka dalam 1 bulan itu itu ya. Jadi daftarnya gratis ya. Kemudian sedangkan untuk super affiliate ini kelebihan kan ya. Jadi modelnya mereka itu tinggal menjual atau memproduksi ini. Dari 10 orang ini mereka mendapatkan komisi 20%. Berarti 40.000 kali 10 ya 400.000. Tapi kelebihannya, begitu nanti 10 orang ini juga tertarik, mereka juga bergabung menjadi affiliate, mungkin kan. Nah, ketika mereka mendapatkan 10 orang, itu berarti sudah jaringan. Nah, dia akan mendapatkan 5%, berarti kan 10.000 ya. Nah, dari 5% ini, kemudian kali 100 berarti 1 juta. Jadi ketika minggu ketiga, 100 orang ini juga berjalan, akan ada 1.000 orang jadi 10 juta. Dan kalau minggu keempat berjalan dengan baik, maka mereka bisa. Nanti kalau misalnya bulan berikutnya dapat 10 orang, ulang lagi ya 100 juta. Jadi hanya 100 juta per bulan. Dan dalam 1 level lagi maksimal ya. Ini kalau super affiliate ada maksimalnya karena royalty-nya itu hanya 4 layer ya. Kita tiru detail ya. Jadi saya tidak mengambil MLM. Kalau MLM itu kadang-kadang terlalu bombastis ya. Sampai 20 kedalaman ya sangat tidak memungkinkan ya. Kenapa? Karena membernya jutaan. Kalau ini kan 100.000 itu masih sangat masuk akal ya. Bahkan jaringan retail, jaringan minimarket itu di Indonesia itu hampir 100.000. Belum toko-toko kelontong. Ya. Makanya kalau orang itu lebih lebih besar lagi. Ya. Ini sudah bisa potensi 1 miliar hanya dari satu e-course. Itu baru potensinya super affiliate, Bapak Ibu. Nah, kalau bagi Bapak Ibu sebagai seorang trainer, royaltinya kan persen. Meskipun tidak ikut berjualan. Kalau ikut berjualan ya ada tambahan lagi. Berarti Bapak Ibu ya affiliate juga. Seandainya Bapak cukup memproduksi itu training dengan harga 200 dengan VOP ini di level di diskon seperti itu dapat 800. Nanti layer kedua sampai di level 5 ya memang. Bahkan di sini trainer itu tidak fleksibel. Karena itu setiap penjual Bapak dapat angkanya di sikernya itu tidak ada. Jadi bisa jadi 8 juga loh Bapak Ibu kalau misalnya berkembang itu di saat itu. Kalau Bapak Ibu ilmu dan ilmu seterusnya. Jadi ya Bapak Ibu. Jadi dengan ilmu kita itu sebenarnya karunia Allah yang luar biasa. Ini tidak bisa visualisasi. Jadi kalau di kelas mandiri nanti itu sebenarnya yang dijual ada Bapak Ibu ya. Bisa e-course ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi juga bisa ada video, terus di website landing page. Bahkan kalau Bapak Ibu yang punya layanan dijadikan sebagai produk. Oke, pertanyaannya bagaimana kita di itu punya sistem funnel yang autopilot. Artinya itu sudah kita otomatisasi. Jadi setiap rakit itu nanti tinggal ya, dan ketika terjadi penjualan komisi. Jadi Bapak Ibu, jadi tiap dan member area apa ya istilahnya mengcopy link landing page ya aksesnya ataupun juga link check out-nya.
Jadi ada penjualan di sini itu sudah otomatis akan masuk ke penjualan mereka dan komisinya kelihatan di menu member area. Dan itu real time Bapak Ibu. Saat itu juga. Nah, keren kan? Dan yang luar biasa, kita didukung dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ya. Hampir setiap rumah itu sudah pakai smartphone dengan efek viral yang luar biasa. Biasanya ketika ada satu informasi yang menarik, itu di-share ke grup. Kemudian ada 10 orang yang nge-share lagi, kemudian 100 orang nge-share lagi, nge-share lagi, nge-share lagi, nge-share lagi. Makanya tidak menutup kemungkinan sekarang itu satu berita atau satu informasi itu bisa cepat tersebar ke jutaan orang. Ini sangat menguntungkan bagi kita dan semua orang yang tergabung di social planner ini. Makanya kita sebut sebagai social planner. Gitu ya. Nah, otomatis langkah-langkah besar tadi itu butuh langkah awal nih Bapak. Jadi untuk merealisasikan ide bisnis ini, kita perlu beberapa langkah. Minimal ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah modulasi materi. Jadi ilmu, skill, pengalaman Bapak Ibu harus dituangkan ke dalam slide presentasi. Jadi kalau sudah ada, oh itu sudah bagus. Berarti tangga pertama sudah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini pengalamannya belum dituangkan ke dalam slide, didokumentasikan dalam slide, nanti berarti perlu dimodulasi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah digitalisasi. Artinya proses produksi video untuk modul pembelajaran di kelas mandiri. Biasanya bisa MP4 plus kalau misalnya ada latihan, exercise, ataupun dokumen-dokumen penyerta nanti bisa dijadikan format PDF. Ya. Baru setelah sudah selesai nanti dipublikasi. Dibuatkan kelas dan promosi digitalnya mulai landing page, halaman penjualan, dan member area. Dan itu nanti akan menjadi kita jual di kelas mandiri dan dapat cuan, dan itu bisa menjadi passive income-nya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah nggak ngapa-ngapain, sistem berjalan, Bapak Ibu mendapatkan komisi royalti dari ilmu yang sudah digitalisasi tadi. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Nanti tenang, kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, Mas saya nggak bisa bikin slide, Mas saya nggak bisa bikin video, nanti kita dampingi dari tim kelas mandiri. Jadi kita benar-benar kerjasama, artinya kerjasama itu kita bikin bersama, kemudian kita jual, kita bantu jual, operasional kita sudah tanggung semua, nanti Bapak Ibu tinggal menerima hasil royalti ilmu Bapak Ibu semua. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan kebaikan nanti di kehidupan setelah kematian, hasil Bapak Ibu juga bisa menghasilkan passive income. Bahkan itu juga nanti bisa diwariskan ke anak cucu kita karena itu adalah asetnya Bapak Ibu semua. Dan itu sekilas tentang gambaran tadi. Nanti tinggal gimana sih cara melibatkan income? Ya tadi, jadi satu produk kali jumlahnya. Jadi kalau misalnya satu produk tadi dari satu super affiliate saja itu bisa potensi 8 miliar, kalau terjual banyak kali, itu berarti ya lebih banyak lagi. Misalnya ada 10 super affiliate yang top, gitu ya, berarti Bapak Ibu menghasilkan 80 miliar, dan seterusnya. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat varian produk. Misalnya pelatihan public speaking ya. Kemudian yang kedua pelatihan membuat presentasi gitu ya. Atau pelatihan NLP untuk bicara gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi varian. Berarti kalau misalnya punya 3 e-course, berarti 3 kali 8 miliar, itu 24 miliar. Plus pengali-pengali yang lainnya nanti. Itu Bapak Ibu potensi yang luar biasa. Saya yakin kalau kita serius menggarap ini ya, itu kita cukup di awal ya. Investasi waktu, pikiran, kemudian kita kerjakan, setelahnya itu nanti bisa mengalir dari sebuah sistem. Ini makanya bisa menjadi asetnya Bapak Ibu, bisa menjadi bisnis dan juga sebagai investasi di masa menjelang pensiun kita. Dan yang luar biasa, kelas mandiri ini didukung dengan social planner go miliarder. Ini adalah bisnis yang siap pakai. Kita punya sistem. Kemudian bisa dimulai dari modal hanya ilmu, skill, dan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian menghasilkan royalti tanpa perlu peran aktif, artinya passive income. Kemudian terjual langsung untung karena ini adalah produk digital tanpa perlu packing dan kirim. Kemudian sistem penjualan otomatis, ada auto funnel-nya. Kemudian dukungan ribuan, bahkan ratusan ribu super affiliate, sehingga menjadikan kita cepat dan mudah menjadi miliarder. Jadi di social planner dan kelas mandiri ini kita punya tim itu adalah together everyone achieve more.
Demikian presentasi dari saya. Saya mewakili Socialpreneur Go Miliarder dan kelasmandiri.com. Semoga inspirasi ini membuat Bapak Ibu tergugah bahwa Bapak Ibu memiliki harta karun terpendam dalam diri, bisa dalam otak atau dalam diri kita, ya, yang nanti itu bisa menghasilkan luar biasa untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat secara umum. Semakin besar manfaat yang kita tebarkan, semakin baik nilai kita di hadapan Sang Pencipta. Demikian dari saya, langsung saja kontak tim kelas mandiri bagi Bapak Ibu sebagai seorang trainer yang memiliki ilmu untuk bergabung menjadi trainer-trainer di kelas mandiri. Salam sukses dari saya, sukses mulia bersama Go Miliarder dan kelas mandiri. Terima kasih.